Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam pelajaran matematika pada bagian yang pertama yang insya Allah akan membahas tentang materi dimensi 3. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Zudan Nur Rahman atau sebut saja Ustadz Zudan. Insya Allah akan mengajar antum sekalian pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Sebagaimana yang kita ketahui, pembelajaran kita dilaksanakan secara online, maka dari itu ya silahkan ikuti dengan baik ya. Tetap semangat, tetap berusaha untuk memahami pelajaran matematika dengan baik. Sebelumnya, mungkin antum sekalian juga sudah melakukan persiapan, yaitu ya tentunya silahkan siapkan alat tulis ya, juga buku ya, ballpoint, dan juga kami berharap modul yang telah kami kirimkan bisa di print ya, nanti bisa untuk belajar. Dan juga mungkin antum punya buku-buku penunjang yang lain, ya monggo kalau mau dipakai itu juga boleh. Yang penting masih terkait matematika pada kelas 12 Madrasah Aliyah, atau kalau untuk buku ya bisa beli buku matematika SMA yang sesuai ya, yang kelas 12 SMA yang edisi revisi, edisi K13 yang revisi. Kita langsung saja pada bab pertama, yaitu kita akan belajar mengenai dimensi 3. Nah, seperti apa sih dimensi 3? Sebenarnya hal ini bukan suatu hal yang asing ya, karena kita tentu mengenal istilah bangun ruang atau 3 dimensi, yaitu belajar tentang bangun-bangun ruang seperti kubus, seperti balok, dan limas, dan sebagainya. Namun sebelum itu kita akan berusaha untuk mempelajari unsur-unsur dari bangun ruang, unsur-unsur dari dimensi 3. Bisa dibuka modulnya ya, di halaman pertama ada pembahasan mengenai titik, garis, dan bidang. Saya mungkin tidak terlalu terpaku dengan modul ini, tapi ya intinya kita akan menjelaskan tentang titik, garis, dan bidang. Ya, belajar mengenai titik. Apa itu titik? Sebenarnya definisi titik tidak terlalu dipersoalkan ya. Intinya titik adalah sesuatu yang sangat kecil sempurna. Kita bisa lihat ini ada titik dan ini dikasih nama. Namanya dengan huruf kapital ya, ini titik A. Suatu titik ditentukan oleh letaknya. Titik tidak memiliki besaran. Titik dilukiskan dengan tanda noktah. Tanda noktah itu ya artinya ya titik ini. Dan diberi nama dengan huruf kapital. Kalau dalam bahasa Inggris sih something has no path, sesuatu yang tidak memiliki luasan. Atau enggak usah terlalu dipikir, intinya titik ya. Saya kira antum juga udah paham ya, suatu ya titik. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai garis.
garis adalah suatu himpunan titik-titik yang bertemu sehingga menjadi sebuah garis. Sebuah garis diberi nama dengan huruf kecil atau bisa juga dengan dua huruf kapital. Karena ini melalui titik A dan titik B, maka kita kasih nama garis AB. Atau seperti ini kita kasih nama garis G. Kemudian, apa makna tanda panah di sini? Panah di sini artinya ini panjang tak terhingga, artinya dan seterusnya, ini dan seterusnya. Panjang tak terhingga, panjang tak terhingga. Ketika nanti kita berbicara tentang kubus, maka nanti biasanya kita akan menemukan ruas garis. Ruas garis berarti dia ada batasannya ya. Misal ini batasannya titik A, ini titik B. Maka ini kita katakan ruas garis AB. Misal ruas garis ini adalah suatu rusuk kubus. Ya nanti insya Allah kita jelaskan. Selanjutnya yaitu tentang bidang. Bisa dibaca ya di modul. Intinya bidang adalah suatu luasan atau yang kita bahas mengenai bidang datar. Jadi garis ketemu garis bersatu maka dia menjadi bidang. Suatu bidang itu dikasih nama atau disebut, diberi nama dengan huruf Yunani ya, ini alfa. Atau dengan menyebutkan 3 titik yang berada di bidang tersebut ya, A, B, C. Ini berarti ini bidang ABC. Kalau ini bidang alfa. Mungkin antum pernah tahu ya huruf-huruf Yunani yang biasa dikenal. Misalkan ada ini alfa, beta, ada juga gamma, ada juga theta, ada juga ini rho, dan sebagainya ya. Itu saya kira ada banyak, ya ini sekedar untuk diketahui saja. Oh ya, kami jelaskan. Jadi intinya ketika pembelajaran ini, saya mungkin tidak beri waktu banyak untuk mencatat ya, karena waktu kita singkat, hanya mungkin sekitar setengah jam saja KBM-nya. Maka nanti antum untuk mencatat, ini saya kira tinggal antum screenshot saja ya, jadi tidak usah repot-repot, hingga nanti bisa untuk murojaah. Jadi kalau mau screenshot, ya silahkan di screenshot. Kita lanjutkan pembelajaran di modul yang ini ya, kedudukan titik garis dan bidang. Mengenai kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama yaitu titik berada pada garis. Jadi ini ada titik, ini ada garis. Jadi intinya garis melalui titik atau titiknya berada pada garis. Berarti itu titik A dilalui oleh garis G. Atau titik A berada di garis G. Adapun selanjutnya kita lihat ada titik B. Titik B ini tidak dilalui oleh garis atau titik B tidak berada pada garis G. Kita lanjutkan di modul yang ini ya, kedudukan titik terhadap bidang. Silakan dilihat. Ini ada bidang alfa, titik A terletak di bidang alfa, adapun titik B, ini saya fokuskan dulu, titik B berada di
luar bidang alfa. Selanjutnya tentang hubungan garis dengan garis di modul ini ya, hubungan garis dengan garis. Ada berimpit, ada sejajar, ada berpotongan dan bersilangan. Untuk yang pertama yaitu berimpit, sebenarnya ini enggak usah terlalu dipikirin banget ya. Berimpit itu intinya ya, ada suatu garis berada di dalam garis. Nah, ini misal garis AB, terus ada garis BA. Garis AB bersekutu dengan garis BA. Garis AB berimpit dengan garis BA apabila terdapat minimal 2 titik potong. Atau intinya garis AB di dalamnya garis BA. Ya. Dia di dalamnya dia. Garis di dalam garis. Selanjutnya yaitu yang biasa dipelajari yaitu tentang sejajar. Ini saya sejajar ini ada garis G, garis H, garis G sejajar dengan garis H. Ini biasanya dikasih tanda ya. Kalau dia sejajar ini ada panah, ada panah. Ini tanda kalau dia sejajar. Kemudian yang selanjutnya berpotongan. Berpotongan itu apabila terbentuk titik potong. Misalnya ini titik potong. Ini belum dikasih namanya. Ini misal garis M, ini garis N. Ini ada titik potong ya T lah gitu ya. Titik T. Jadi garis M berpotongan dengan garis N di titik T. Di modul bisa dibaca ya penjelasannya. Dua garis dikatakan sejajar apabila dia terletak di satu bidang dan tidak memiliki titik perpotongan. Adapun kalau dua garis dikatakan berpotongan jika terletak di satu bidang dan memiliki sebuah titik potong. Selanjutnya bersilangan di modul. Dua garis bersilangan apabila tidak terletak pada bidang yang sama. Tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, kalau kita perhatikan materi yang tadi kita dapatkan ada sejajar, berpotongan, bersilangan, dan berimpit. Yang akan lebih kita bahas dan ini memang inti pembelajarannya yaitu ini ya, yang sejajar, berpotongan, dan yang bersilangan. Mungkin saya peragakan apa itu sejajar, bersilangan, berpotongan itu ya. Kita hapus saja. Misal ini ada dua garis gitu ya. Misal ini garis hijau sama garis kuning ya. Garis G, garis H ya, garis hijau, garis K, garis kuning ya bolehlah. Kalau kondisinya seperti ini sejajar gitu ya. Sejajar tuh bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini gitu ya. Kemudian kalau seperti ini berpotongan. Ini berpotongan, berpotongan, berpotongan. Walaupun ini ya apa ya? Kurang sempurna peragaannya ya. Berpotongan tuh ya memotong gitu ya. Menusuk gitu. Susah untuk diperagakan ini menusuk atau yang ini yang menusuk ya. Berpotongan di satu titik. Kemudian untuk bersilangan bagaimana? Untuk bersilangan silakan dilihat ini. Nah, ini bersilangan. Ini bersilangan. Ini
Ya, ini bersilangan, ini juga bersilangan, ini bersilangan. Kalau berpotongan seperti ini, atau ini menusuk itu ya, paham ya? Ini menusuk, nah ini berpotongan. Kalau ini bersilangan, ini bersilangan, terus jajar, ini. Kalau berimpit tuh ya si hijau berada di dalam si kuning, ya gimana? Agak susah. Paling saya cuma bisa memperagakan kayak gini ya, intinya si hijau berada di si kuning, berimpit. Tapi memang untuk materi pelajaran biasanya yang dipakai ya sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Gitu ya. Terus untuk menggambar yang bersilangan bagaimana? Ya untuk gambar yang bersilangan, nah ini gambar untuk bersilangan. Jadi kita buat ini garis putus-putus, ini garis lurus, menandakan kalau dia tidak terjadi perpotongan. Selanjutnya silakan dilihat di modul kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang, garis menembus bidang, dan garis sejajar dengan bidang. Kita bisa saksikan di sini ya. Ini untuk garis C, berarti garis C terletak pada bidang alfa. Adapun garis D itu menembus bidang alfa. Ini ya. Ini titik tembusnya. Kemudian ini garis E itu sejajar dengan bidang alfa. Artinya garis E ini kalau kita perpanjang itu tidak akan menembus bidang alfa karena dia sejajar. Selanjutnya di modul bisa dilihat hubungan antar bidang. Bidang sejajar dengan bidang. Yang selanjutnya bidang berpotongan dengan bidang. Materi ini dan juga materi-materi sebelumnya ya, sebenarnya akan lebih mudah kita pahami jika kita langsung ke gambaran asli atau gambaran dari bangun ruang. Yang saya maksud adalah tentang bangun ruang kubus. Karena bangun ruang kubus inilah yang menjadi pokok bahasan utama ketika mempelajari matematika bab dimensi 3. Dan mungkin nanti atau yang tadi ya, mungkin agak bingung tadi apa sih garis menembus bidang, garis bersilangan, garis apa. Wujud realnya tuh kayak apa sih? Kok saya malah bingung ini titik di dalam garis lah, apalah, sejajar, berpotongan, ada garis-garis yang seperti itu, apa sih sebenarnya? Nah, mungkin nanti kalau kita lihat realnya di kubus itu insya Allah lebih mudah. Jadi bagi antum yang mungkin nggak paham dengan penjelasan tadi ya don't worry, nggak usah khawatir. Kita coba ke realnya yaitu aplikasi ilmu ini di rusuk kubus atau bagian-bagian dari kubus. Selanjutnya, saya sudah menggambar sebuah kubus. Bisa dilihat ada ini kita sebut dengan kubus ABCDEFGH. Kubus ABCDEFGH kita lihat ada rusuk, ada sisi, dan nanti ada diagonal ruang, diagonal bidang, dan sebagainya. Masih terkait dengan materi tadi, silakan dilihat. Ini ada ruas garis AB. Kalau saya bertanya, ruas garis AB sejajar dengan siapa? Ini kan ada banyak ruas garis ya. Ini ruas garis AB, ruas garis EF, ruas garis BC. Nah, kalau kita lihat ruas garis AB sejajar dengan siapa?
ruas garis AB sejajar dengan DC. Bisa juga ruas garis AB sejajar dengan EF. Bisa juga ruas garis AB sejajar juga dengan HG. Itu juga bisa. Kemudian, contoh lain AE. AE sejajar dengan siapa? AE sejajar dengan FB. Bisa juga AE sejajar dengan GC, ya, GC. AE sejajar dengan siapa lagi? Dengan DH atau HD, gitu ya. Contoh lain, apa ya? Misalkan ruas garis BC. Ruas garis BC jajar dengan siapa? Ya bisa jajar sama AD, jajar sama EH, jajar sama FG. Ciri-cirinya sejajar kalau dia terletak di satu bidang dan kalau diperpanjang tidak berpotongan. Contohnya AB dengan DC. AB dengan DC terletak di bidang yang sama. Bidang apa? Bidang ABCD. Kemudian AB dan DC kalau diperpanjang, ini dipanjangin, berpotongan enggak? Kan enggak. Jadi misal, nah ini dipanjangin, panjangin, kan tidak akan berpotongan. Dan dia berada di satu bidang, maka dia sejajar, ya. Dua garis tadi sejajar. Kemudian berpotongan. Contoh yang garis-garis yang berpotongan. Contoh berpotongan misal, misalkan AB dengan BC. Garis AB dengan garis BC. Saya katakan ini berpotongan. Kenapa? Ini kita panjangkan, ya. Nah, garis AB dengan BC itu berpotongan di titik B. Makanya garis AB dengan BC berpotongan. Saya contohkan yang lain, misalkan apa? FB dengan EF. FB dengan EF berpotongan di titik F. Itu juga bisa. Artinya ini dipanjangkan, ini panjangkan, nanti perpotongannya di titik F. Contoh lain berpotongan apaan? HG dengan CG. HG dengan CG. Berpotongan di titik G. Jadi maknanya itu, ini garisnya dipanjangin, panjangin. Berpotongannya di sini, gitu ya. Nah, itu berpotongan. Kemudian bersilangan. Nah, kalau untuk bersilangan yang mana ya? Saya hapus dulu. Ya, untuk bersilangan sebenarnya mudah saja. Contohnya AB dengan CG. AB, CG kan tidak terletak pada bidang yang sama. Kemudian kalau diperpanjang berpotongan enggak? AB ini panjangin, ini panjangin, ini panjangin. Kan tidak berpotongan, makanya dia bersilangan. Saya ulangi contoh bersilangan AB dengan CG. Contoh lain apa? Misalkan AE dengan HG. Itu juga bersilangan, ya. AE, HG.
Contoh lain apa? AD dengan FB. AD dengan FB. Itu juga bersilangan. Kenapa? Tidak terletak pada bidang yang sama dan dia tidak berpotongan. Intinya antum pahami aja berpotongan kayak apa, bersilangan kayak apa, sejajar kayak apa. Contoh lain bersilangan. Misalkan EH. EH dengan siapa ya? Dengan AB. EH dengan AB itu kan juga bersilangan. Itu ya, gampang ya. Atau mungkin kita bisa memunculkan ruas garis yang tidak nampak. Memunculkan garis yang tidak nampak. Misalkan saya buat garis HF. Kan ya boleh-boleh saja saya buat. Ini ada garis HF. HF itu bersilangan dengan siapa? HF bersilangan dengan AB bisa. HF bersilangan dengan DC bisa. HF bersilangan dengan AE bisa. CG juga bisa. Gitu ya. Kalau misal saya tanya, HF itu sejajar dengan siapa? Sejajar dengan siapa? Lah ini kita gambar lagi. Nah ini HF sejajar dengan BD gitu ya. Ini garisnya putus-putus artinya dia di dalam ya. Ini ibaratnya nggak nampak. Sebenarnya ini kan ada garis putus-putus. Artinya kalau ini bangunan ini kan nggak. Garis yang putus-putus ini nggak nampak. Gitu ya. Kemudian HF. HF ini berpotongan dengan siapa? Ya bisa dengan berpotongan dengan EF bisa, GF bisa, FB juga bisa. Kemudian tadi ada materi kedudukan antar bidang ya, hubungan antar bidang. Nah ini hubungan antar bidang. Kayak apa sih? Untuk hubungan antar bidang, ada bidang sejajar dengan bidang. Bidang sejajar dengan bidang. Misalkan, apaan ya? Ini, bidang A, B, C, D. Ini bidang alas, ini ya. Bidang A, B, C, D sejajar dengan siapa? Dengan bidang E, F, G, H. A, B, C, D, bidang A, B, C, D sejajar dengan bidang E, F, G, H. Ibarat kata ini ada bidang tuh apa ya? Ya kayak lembaran kertas lah. Ini lembaran kertas yang ini sama yang ini itu kan sejajar. Lembaran kertas yang ini dengan yang ini sejajar. Kita ambil contoh bidang BCGF. BCGF ini kan ada sisi gitu ya. Ini kan sisi juga merupakan suatu bidang. Bidang BCGF sejajar dengan siapa? Sejajar dengan ADHE. Gampangannya sisi BCGF sejajar dengan sisi ADHE. Itu juga bisa. Kalau kita lihat, misalnya ini kertas kan sejajar kan posisinya kayak gini. Ya, kayak gini. Ya, posisinya kayak gini. Jadi dia tidak berpotongan. Ada juga selanjutnya itu bidang berpotongan dengan bidang. Contohnya apa sih? Contohnya bidang ABCD
berpotongan dengan bidang BCGF. A, B, C, D ini kan bidang alas, berpotongan dengan bidang BCGF. Gitu ya. Sisi yang alas berpotongan dengan sisi yang ini. Perpotongannya berupa apa? Perpotongannya berupa garis BC. Paham? Jadi ini ada, misal ada bidang, nah ini kan bisa berpotongan. Nah, ini ini kan ini bidang kan bisa motong kayak nembus gitu ya. Tembusannya itu kan hasil tembusan dua bidang, hasil perpotongan bidang itu berupa garis. Kalau kita lihat bidang A, B, C, D berpotongan dengan bidang B, C, G, F, itu bentuk perpotongannya berupa garis. Garis apa? Garis BC. Contoh lagi, bidang A, B, F, E berpotongan dengan bidang E, F, G, H. Nah, perpotongan A, B, F, E dengan E, F, G, H berupa garis EF. Gitu ya, gampang ya. Nah, nanti Anda bisa mikirin misal perpotongan bidang ADHE dengan bidang EFGH berupa apa? Berupa garis EH. Gitu ya, gampang ya. Nah, demikian saja materi pada pertemuan kali ini. Sebetulnya sudah berapa ini? 32 menit, Pak ya. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.